Selamat malam Pak Bayu selaku pembimbing enrichment saya. Perkenalkan nama saya Gerrit Johnson dengan NIM 2602148051, mahasiswa semester 6 sekarang masuk 7 jurusan Computer Science di Binus University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil enrichment program saya yang berjudul Optimalisasi Kualitas Kode Program melalui maintenance dan R&D pada aplikasi multifinance di PT Inovasi Mitra Sejati. Nah, sebelum kita masuk, kita mulai dari latar belakang dulu. Latar belakang dari proyek ini itu adalah kebutuhan perusahaan multifinance terhadap aplikasi yang stabil, aman, dan mudah dipelihara. Kualitas kode itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan sistem, sehingga maintenance dan R&D juga perlu dilakukan. Ada risetnya dan adanya riset pengembangan atau R&D menjadi sangat penting. Nah, melalui enrichment ini saya belajar bagaimana proses tersebut berjalan di industri nyata. Profil perusahaan PT IMS ini atau PT Inovasi Mitra Sejati itu berdiri di tahun 2012 dan langsung fokus pada industri finansial. IMS itu fokus mengembangkan aplikasi untuk perbankan, multifinance dan asuransi produk utama dan asuransi. Produk utamanya itu adalah iFinancing System dan iProcurement. Kantornya itu berlokasi ada di Jakarta dan di Tangerang. Visi, misi, dan nilai. Visi IMS menjadi IT solution company terkemuka di dunia. Misi memberikan solusi web dan mobile yang efektif dan efisien, nilai inovasi, keberlanjutan, dan kenyamanan kerja. Nah, masuk ke posisi dan peran saya magang di perusahaan tersebut. Saya magang sebagai developer. Peran saya itu mencakup standarisasi kode, melakukan bug fixing pada project Imon, eh, pengembangan fitur-fitur kecil serta berkolaborasi dengan tim QA dan R&D. Nah, berikut ini struktur organisasinya. Mulai dari office administration, ada infra, marketing, project manager, R&D, dan support. Nah, di bawah project manager ada project leader, yang di bawah project leadernya ada quality assurance, developer, dan technical writer. Nah, saya berada di bawah project leader tersebut sebagai developer. Berikut ini proses bisnis di perusahaan EMS. Dimulai dari requirement gathering dengan klien, lalu melakukan perencanaan project dan pembagian tugas, development, coding dan standarisasi, lalu melakukan testing, QA dan debugging, lalu ada dokumentasi teknis dan deployment dan maintenance di production. Ini learning plan saya, mulai dari bulan pertama itu orientasi, belajar tools, dan adaptasi dulu kepada project base. Lalu pada bulan kedua saya sudah mulai masuk ke standarisasi kode awal dan code review. Bulan ketiga saya masuk ke standarisasi modul transaksi dan QA testing. Bulan 4 saya terlibat di Project Imon mulai dari bug fixing dan enhancement fitur-fitur. Lalu bulan 5 itu saya API testing, debugging dengan Postman dan AI tools. Lalu bulan 6 finalisasi deployment dan dokumentasi. Eh, Project standarisasi kode. Standarisasi kode itu menyusun guideline coding internal, lalu merapikan struktur folder dan file program agar lebih mudah dibaca, melakukan code review bersama senior developer, yang hasilnya kode-kode di dalam project lebih konsisten, lebih mudah dipelihara, dan lebih efisien. Saat saya project Imon, itu saya fokus bug fixing, perbaikan error, dan penambahan fitur minor. Menggunakan pair programming untuk menyelesaikan masalah kompleks, QA testing, dan UAT sebelum rilis. Kontribusi saya itu menjaga stabilitas aplikasi multifinance client. Lalu technical kompetensi, menguasai prinsip standarisasi coding dan clean code, belajar debugging dan problem solving di project nyata. Lalu saya menguasai tools seperti .NET C, .NET C, API dan modul, PostgreSQL itu sebagai database-nya,
UI di sini menggunakan Blazor dan Postman Docker untuk testing dan deployment. Lalu saya juga ada terlibat langsung dalam analisis R&D bersama tim analisis R&D. Employability and entrepreneurial skills, mulai dari growth mindset, aktif bertanya tentunya dan terus belajar, lalu ada teamwork, kolaborasi lintas divisi dalam pengembangan fitur, problem solving, mengatasi bug dan error kompleks, adaptasi, cepat menyesuaikan dengan perubahan requirements. Nah, berikut ini permasalahan bulan 1 dan bulan 1 sampai 3 dan bulan 4 sampai 6. Permasalahan bulan pertama itu sampai bulan ketiga itu saya kesulitan memahami struktur project base. Lalu ada masalah adaptasi dengan tools mulai dari Git, Blazor, dan PostgreSQL, error saat integrasi fitur baru. Nah, solusinya saya ada melakukan mentoring, code review, dan praktis secara langsung. Selanjutnya, mulai dari bulan 4 dan bulan ke-6 itu saya ada kesulitan memahami struktur project base, adaptasi dengan tools juga, dan error saat integrasi fitur baru. Solusinya mentoring, code review, dan praktis langsung. Metode implementasi itu ada standarisasi kodenya, itu membuat guideline dan review berkala. Ada agile development, kerja modular, dan sprint based. Debugging and testing dari Postman, log tracing atau AI tools. Lalu dokumentasi dan deployment disiapkan bertahap ke server staging dan production. Hasil utamanya, kode program jadi lebih standar dan mudah dipelihara, penambahan fitur kecil sesuai kebutuhan klien, analisis R&D untuk pengembangan sistem jangka panjang, peningkatan stabilitas dan performa aplikasi Imon. Kesimpulannya, mendapatkan pengalaman end-to-end SDLC, Software Development Lifecycle. Saya juga meningkatkan kompetensi teknis saya mulai di .NET, PostgreSQL, Blazor, dan Docker. Lalu mengasah soft skill saya seperti teamwork, adaptasi, dan problem solving. Dan memberikan bekal berharga. Ini bakal memberikan bekal berharga untuk karir profesional di bidang IT. Demikian presentasi saya. Terima kasih kepada Pak Bayu selaku pembimbing dan juga PT Inovasi Mitra Sejati atas kesempatan yang diberikan. Sekian, terima kasih.